COVID-19 di sekolah ditemukan di berbagai daerah berdasarkan rilis dari Kemendikbudristek dengan temuan terbanyak ada pada kelompok sekolah dasar. Sejumlah daerah kemudian memutuskan untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka. Temuan klaster sekolah memunculkan kekhawatiran dan desakan agar PTM dievaluasi. Bagaimana nasib sekolah tatap muka setelah ditemukan adanya klaster baru? Apakah masih layak dilanjutkan atau sementara dihentikan? Kita akan bahas pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Ada Ibu Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Republik Indonesia. Selamat malam Ibu Sri, apa kabar? Selamat malam, terima kasih Mas Reinhardt. Baik. Selamat malam semua kepada para pemirsa CNN. Ya, dan ada Pak Hermawan Saputra, Dewan Pakar dari IAKMI. Pak Hermawan, selamat malam. Selamat malam, Ya. Bung Reinhardt. Dan- Selamat malam, pemirsa CNN Indonesia TV. Ya, nanti juga akan bergabung bersama dengan kami ada Bu Retno Lisyarti, anggota komisioner dari KPAI, tapi saya akan lanjutkan dulu dengan dua narasumber yang sudah ada saat ini. Saya akan langsung ke Bu Sri Wahyuningsih. Ibu Sri, bagaimana sebetulnya temuan dari Kemendikbudristek terkait dengan adanya klaster sekolah ini? Apakah ini hasil dari monitoring kah atau ada pelaporan memang dari masing-masing sekolah? Ya, terima kasih Mas Reinhardt. Terkait dengan PTM yang saat ini sedang terjadi klaster di beberapa lokasi, ini merupakan hasil pendataan yang kami lakukan, dan pendataan ini merupakan pendataan yang sudah dilakukan sejak 2020 lalu. Jadi memang data sekolah ini juga terjadi peningkatan penurunan. Sementara untuk praktek terhadap PTM terbatas pasca pandemi COVID, pasca Delta yang terakhir ini, memang kami masih menunggu informasi lebih lanjut berapa realnya data yang terkonfirmasi. Seperti yang disampaikan tadi, untuk Purbalingga, tadi kita sudah melihat ya di paparan, sudah ditangani secara spesifik terhadap penanganan kasus klaster di sekolah tersebut. Kembali kepada SKB 4 Menteri, kita sudah mengetahui prosedurnya bagaimana penanganan apabila dalam sekolah terjadi klaster, terkonfirmasi ada anak yang menderita atau terpapar COVID, baik siswa maupun gurunya. Testing, tracing, dan treatment itu harus dilakukan oleh pemerintah setempat. Oke, berarti data yang sekarang ini belum final ya, Bu Sri. Artinya ini masih Betul. fluktuatif, masih sangat bisa berubah atau bertambah atau mungkin berkurang. Betul sekali, karena ini data yang memang merupakan akumulasi PTM yang terjadi di masa pandemi sejak 2020 sampai 2021. Jadi ini masih harus dipantau lagi perkembangan di lapangan seperti apa. Dan kami juga harus mengkonfirmasi melalui Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan berapa sekolah yang terkonfirmasi terjadi penyebaran COVID atau ada baik peserta didik maupun tenaga pendidik yang terkonfirmasi COVID. Baik. Dan penanganannya sudah jelas ya, sesuai SKB 4 Menteri, harus dilakukan testing, tracing, dan treatment, dan sekolah harus ditutup sementara jika terjadi klaster seperti itu, Mas Reinhardt. Baik, Ibu Sri, saya ingin penegasan kembali. Data yang keluar ini kan di PAUD ada 251 kasus, di sekolah dasar ada sekitar 500-an, SMP ada 244 kasus, dan lain sebagainya. Data ini, halo Bu Sri. Oke, tampaknya terputus dengan Ibu Sri Wahyuningsih, jadi saya akan ke Pak Hermawan terlebih dahulu. Pak Hermawan, bagaimana Anda melihat temuan dari Kemendikbudristek ini ya, ketika sudah ada hasil ternyata PTM ditemukan ada klaster-klaster baru penyebaran COVID-19? Ya, memang hal ini sudah kita ingatkan jauh-jauh hari ya, Bung Reinhardt, bahwa harus ada kehati-hatian, sistematika perencanaan yang luar biasa rigid terkait dengan pembukaan pertemuan tatap muka untuk sekolah-sekolah kita. Dari awal kami mengatakan bahwa fase untuk pembukaan sekolah itu tidak boleh sama dan serentak, mulai dari jenjang pendidikan ataupun area memang membuka pertemuan tatap muka ini. Pertama, kalau kita lihat dari jenjang pendidikan, antara usia sekolah dasar apalagi prasekolah seperti PAUD, itu anak-anak itu sama sekali tidak memiliki otonomi berpikir dan bersikap.
lebih kepada meniru, menggugu apa yang dilakukan oleh lingkungannya. Sehingga kan dengan resiko transmisi kasus sangat cepat dan sangat beresiko pada usia-usia anak-anak ini. Nah, beda dengan usia-usia untuk menengah ke atas, misalnya usia SMP, usia SMA, apalagi pendidikan tinggi, itu sudah memiliki otonomi berpikir dan bersikap. Hingga mengajari dan memberikan edukasi tentang protokol kesehatan itu lebih mudah. Nah, anak usia sekolah dasar dan PAUD, orientasinya bertemu teman, bercengkrama, bermain, itu konsekuensi logisnya adalah pasti potensi transmisi lebih besar. Tapi dengan usia yang lebih besar pun lebih tinggi, itu bukan berarti tidak ada resiko. Nah, resiko itu bisa diminimalisir pertama, bentuk satgas pada setiap institusi pendidikan, sekolah atau kampus-kampus. Wajib ada satgas COVID. Gunanya satgas COVID inilah yang memberikan edukasi, pemantauan, pelatihan bagaimana penerapan protokol kesehatan, sekaligus melakukan early warning system, bagaimana melakukan surveillance sederhana di sekolah, kerja sama dengan tenaga kesehatan atau vaskes setempat, bila ada situasi-situasi yang memang riskan atau dicurigai terjadi penularan kasus. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, memang kadang aturan atau bahkan regulasi yang diatur di dalam SKB 4 Menteri itu tidak seindah di dalam implementasinya. Ini mewanti-wanti, situasi kita itu selalu ada sesuatu yang di luar kendali. Walaupun ini kita bicara pendidikan, siapa yang bisa memastikan anak didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan kita itu bersih dari paparan virus? Boleh jadi dia datang melalui alat transportasi, kemudian dia bercengkrama dengan orang lain, dan sesudah situasi sekolah, itu semua menimbulkan resiko tetap saja, apalagi kalau kita melihat coverage dari vaksinasi misalnya, belum meliputi seluruh tenaga pendidik dan kependidikan, apalagi siswa. Nah, siswa terutama yang anak-anak di bawah 12 tahun, vaksinnya belum tersedia secara memadai. Bahkan pun yang di atas usia itu, usia sekolah juga belum banyak. Nah, oleh karena itulah Indonesia, khususnya Pulau Jawa, juga harus hati-hati, masih rentan terjadi naikan kasus dan munculnya klaster-klaster baru seperti ini. Memang sedari awal kita sudah sering diskusi di CNN bahwa sekolah itu memang harus hati-hati. Tidak boleh sporadis, melainkan ada kebertahapan mulai dari jenjang pendidikan termasuk wilayah atau lokasi yang memang juga harus termitigasi dengan baik. Demikian, Bung Reinhardt. Oke, kita break dulu ya, Ibu Sri dan juga Pak Hermawan. Nanti saya akan ke Bu Sri untuk menanyakan, ini kan yang paling banyak ditemukan di PAUD dan juga di sekolah dasar ya. Apakah ini pengawasannya artinya lemah atau bagaimana? Karena justru yang paling banyak ditemukan di dua kelompok ini. Tapi kita diskusikan nanti usai jeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, kita masih membahas soal klaster COVID-19 di sekolah. Sudah ada Ibu Retno Listiarti, anggota komisioner dari KPAI. Selamat malam, Bu Retno. Selamat malam. Baik, sebelum ke Bu Retno, saya mau ke Ibu Sri lagi. Bu Sri tadi terputus ya. Ini kan data yang keluar ini paling banyak kan di tingkat PAUD dan juga sekolah dasar. Tapi sebelum sampai ke sana, dari semua data ini, Ibu Sri, ini periodenya sejak kapan kemudian? Apakah memang sejak awal sekali PTM dibuka dan periode-periode baru-baru ini atau memang sejak beberapa bulan yang lalu? Ya, terima kasih Mas Reinhardt. Semangat pembelajaran tatap muka ini kan sudah kita lakukan sejak awal tahun pelajaran 2020 lalu, Mas Reinhardt. Dan memang seperti yang Mas Reinhardt sampaikan dan beberapa yang dilansir oleh media, kalau dihitung mulai dari 2020, tahun ajaran 2020 sampai saat ini, memang yang tertinggi terjadi klaster itu di jenjang sekolah dasar. Namun ini juga harus melihat bahwa memang sekolah dasar, baik dari sisi jumlah siswa maupun dari sisi jumlah sekolah, ini yang terbanyak untuk dibandingkan dengan jenjang lainnya seperti SMP, SMA maupun SMK serta SLB. Nah tentunya jumlah sekolah yang banyak ini tadi di awal sudah saya sampaikan, ini merupakan akumulasi sejak 2020 sampai saat ini. Dan untuk terakhir dengan PTM terbatas yang baru kita mulai kurang lebih sejak
tahun ajaran 2021 ini di Juli lalu, dan bahkan kita juga sempat terhenti karena badai Varian Delta. badai Delta kemarin ya, sehingga kita rata-rata daerah itu dari 514 kabupaten kota baru memulai kembali sekitar bulan awal September ini, setelah memang juga didorong untuk daerah dengan level 3, 2, 1 untuk membuka pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, ini yang harus kita perhatikan semua, terbatas. Terbatas dari sisi waktu, strategi pembelajaran, terbatas dari peserta didiknya, dan semuanya juga harus clear komunikasi antara sekolah dan orang tua. Anak-anak yang ke sekolah betul-betul harus mengantongi izin dari orang tuanya. Dan Satgas COVID setempat harus memastikan. Nah, ini kan yang persoalan di lapangan itu betul seperti Pak Hermawan sampaikan tadi ya. Banyak anak-anak kita jenjang sekolah kelas rendah misalnya, ini mengikuti contoh yang mereka lihat. Ketika mereka di luar melihat pakai masker di dagu, mereka juga dengan leluasa maskernya taruh di dagu. Nah, ini butuh keteladanan kita semua, khususnya para orang tua ya, baik orang tua di rumah maupun kita yang orang tua di jalanan dimanapun berada, memberikan contoh baik. Karena pada dasarnya anak-anak kita, jenjang sekolah dasar maupun PAUD, ini lebih pada mengikuti praktek baik yang dicontohkan oleh lingkungan. Sehingga ketika sekolah terjadi klaster, ini lebih banyak pada kendornya penerapan disiplin. Apalagi saat ini banyak daerah yang nampaknya terjadi euforia, Mas. Ini yang sangat kita khawatirkan, dan ini yang selalu kita wanti-wantikan. Seperti yang Mas Menteri beberapa kali berkunjung ke lapangan, selalu yang dipesankan itu. Kami pun demikian. Kita selalu mengingatkan sekolah, masyarakat dengan berbagai cara agar jangan euforia. Agar kita semua betul-betul mempersiapkan PTM ini. Agar pengawasan di sekolah itu betul-betul dilaksanakan dengan baik. Sehingga sekolah menjadi aman, nyaman, dan orang tua tenang. Ini yang menjadi harapan kita semua. Baik, Bu Sri. Sekolah tidak menjadi klaster. Baik, Mas. Ya, baik, Bu Sri, maaf saya potong. Kalau yang baru dimulai PTM terbatas awal September ini, temuan dari Kemendikbudristek seberapa banyak? Karena kan sekarang di daerah sudah mulai muncul nih, Purbalingga misalnya, sudah langsung ditutup sekolahnya. Iya. Terkait dengan terakhir ini, yang untuk temuan setelah pasca Delta ini, kami baru menemukan ini data yang masuk ke Kemdikbud ini baru kemarin yang terjadi di Purbalingga. Dan ini penanganannya sudah luar biasa. Pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Pak Gubernur, Pak Bupati sudah menangani ini sesuai dengan amanat dari penanganan jika sekolah terjadi klaster. Ini sudah tertangani dengan baik. Dan harapannya ke depan memang kita harapkan tidak terjadi lagi, sehingga perlu dukungan semua pihak termasuk dukungan media untuk memberikan edukasi ya misalnya atau sosialisasi kepada semua pihak. Mari kita persiapkan PTM ini dengan baik dengan melakukan pengetatan terhadap pengawasan PTM itu sendiri. Seperti itu, Mas Reinhardt. Kalau data selama badai Delta ini kami masih melakukan pendataan. Beberapa hari ini yang kami juga melihat data akumulasi itu memang cukup tinggi angkanya. Tapi terhadap Delta ini kami di dalam sedang mencari, mengkonfirmasi dengan daerah-daerah seperti apa sih sebetulnya di lapangan. Seperti itu, Mas Reinhardt. Baik, Bu Retno, pandangan Anda bagaimana ketika mulai ditemukan klaster COVID-19 di sekolah, meskipun ini juga akumulasi, tapi di beberapa daerah juga sudah mulai muncul ini. Apakah ini memang pertanda bahwa perlu dikaji, ditinjau lagi, atau mungkin dievaluasi PTM? Iya, pertama adalah kami mengapresiasi Kemdikbud ya, yang mau terbuka terhadap data. Jadi bagaimana kemudian mengakui bahwa ada klaster dengan mengambil sampel, yaitu melalui survei yang dilakukan gitu ya. Jadi kalau menurut kami keterbukaan ini menjadi satu hal penting, dan kami juga tentu masyarakat Indonesia menjadi percaya gitu bahwa ini betul-betul dipantau, dan ketika ternyata terjadi klaster baru atau klaster sekolah itu diumumkan. Saya rasa itu yang pertama. Yang kedua,
saya rasa ini harusnya dihentikan sih ya. Penghentian ini harus dilakukan karena namanya COVID ini kan beda nih ya. Kalau orang kena, maka dia dengan cepat gitu menyebar. Jadi harusnya keputusan menutup harus segera dilakukan. Jadi begitu ditemukan di wilayah-wilayah karena kan detail ya udah disebutkan wilayah-wilayah, mestinya itu ditutup secara keseluruhan sambil melakukan evaluasi. Jadi dilakukan rapat koordinasi daerah, rapat koordinasi nasional yang kemudian mempelajari kenapa bisa terjadi. Jadi ini dievaluasi lah. Nah, ketika evaluasi dilakukan kan kita bisa tahu kesalahannya di mana. Jadi ketika ada kesalahan ketika buka itu nggak akan diulangi. Nah, itu yang menurut kami. Nah, yang terakhir kami mendorong sebenarnya penundaan. Karena ini akan nambah jumlahnya kan. Kemdikbud sudah ngumumin akan nambah jumlahnya. Nah, kalau yang dibuka sekarang saja kemudian terjadi. Halo Bu Retno. Baik, tampaknya terputus sambungan dengan Bu Retno. Saya akan minta tanggapan dari Pak Hermawan kalau begitu. Pak Hermawan, bagaimana menurut Anda? Apakah kalaupun ini harus dihentikan, apakah ini sifatnya sementara atau memang lebih baik ditunda dulu atau bagaimana? Kita belajar dari pengalaman kita ya. Tadi sudah disampaikan Bu Sri di awal bahwa pemerintah kita sebenarnya sudah mewacanakan PTM ini sudah lama. Bahkan di akhir 2020 yang lalu direncanakan dibuka di Januari. Justru di Januari itulah pertama kali tinggi sekali kasus kita hingga over capacity, kasus aktif mencapai 175.000 kasus. Baik. Kemudian perjalanan menurun kasus di bulan Maret, April, kemudian diwacanakan dibuka di Juni, Juli. Juni, Juli itulah puncak terjadinya paparan, sehingga dana SKB ini juga kemudian bergulir kembali hingga sekarang masuki periode September. Memang di bulan September ini terjadi ekses dari catatan dari PPKM yang berdampak terhadap penurunan pelandaian kasus. Tapi jangan lupa bahwa di daerah-daerah di Indonesia ini tidak sepenuhnya kasus itu terkendali. Kalau kita lihat kumulatif nasional, ya. Di beberapa daerah itu potensi kenaikan kasus itu masih cukup tinggi. Apalagi boleh jadi adanya potensi snowball ya, atau dan multiplayer effect ya, atau efek pingpong yang mungkin terjadi karena mobilitas antar daerah, antar wilayah, antar provinsi itu sangat terbuka. Belum lagi di dalam satu zona aglomerasi. Kalau kita bicara Jabodetabek, kita tidak hanya melihat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, ini juga harus dipantau. Maka harmonisasi kebijakan itu menjadi penting. Disinilah titik yang harus betul-betul dipantau. Karena pergerakan sosial kita itu juga berisi anak-anak, isi siswa-siswa, isi orang-orang dengan usia sekolah, bahkan orang-orang dengan usia perguruan tinggi gitu ya. Itu kalau kita buka pertemuan tatap muka, yang paling pertama sekali harus dilihat segmennya dulu. Segmen prioritas ini tidak bisa disamakan antara prasekolah, usia sekolah dasar, hingga usia SMP, sekolah SMA menengah itu dan harus atas. berbeda ya. Ada proses edukasi yang lebih mudah dipahami pada mereka yang sudah dewasa atau remaja ke atas. Vaksin juga sudah menyasar di usia itu. Tetapi begitu masuk ke usia PAUD, apalagi anak-anak, tentu sangat riskan. Edukasi berkelanjutan, contoh itu tidak cukup oleh guru, cukup oleh tenaga pendidik, tetapi juga orang tua. Karena memang sebenarnya dalam SKB itu ada ruang dari orang tua yang lebih bijaksana. Apakah melihat sekolah, situasi lapangan itu sudah aman atau tidak buat anak-anak untuk sekolah PTM. Tapi dalam konteks ini, sekali lagi Bung Reinhardt, memang kita berharap agar pemerintah, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, kemudian Menteri Dalam Negeri, kaitan dengan daerah-daerah, ini betul-betul harus kembali duduk agar lebih bijak. Biarkanlah situasi ini nanti menjadi wilayah tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, tapi kontrol terhadap pelaksanaan pendidikan ini harusnya tidak bisa disamaratakan untuk seluruh daerah. Itu kebijaksanaan pemimpin inilah memang akan menentukan. Karena sesungguhnya COVID belum beranjak jauh dari Indonesia. Jangankan kita yang masih sangat terbuka, kasus aktif cukup tinggi. Singapura yang sebenarnya coverage untuk vaksinasinya hampir 100%, dengan clinical effectivity-nya itu mendekati 95% untuk vaksinasi, pun terjadi kasus yang luar biasa pada hari terakhir ini. Demikian juga Australia, Amerika, dan lain-lain. Maka itu proses pembelajaran kita ini harus tetap beradaptasi. Tidak bisa kita turn back to old normal, seolah-olah merdeka dan pada akhirnya
jadi dampak dari euforia kita juga. Mudah-mudahan kita tetap arif dan bertahapan di dalam melihat PTM ini sebagai sebuah opsi pendidikan kita, Bung Reinhardt. Baik, Bu Retno saya lanjutkan, tadi terputus. Tadi Anda mengatakan KPAI mendorong untuk penundaan PTM. Ini penundaan, menurut Bu Retno, penundaan semua PTM kah atau hanya sekolah-sekolah yang ditemukan ada klaster penularan COVID-19? Pertama, tutupnya itu jangan yang ada klaster. Tapi harusnya kalau di wilayah itu memang ada ditemukan tadi ya, di wilayah-wilayah itu ya seharusnya semua sekolah ditutup dulu aja, lalu dilakukan evaluasi, duduk bersama, rakorda lah, duduk bersama mempelajari persoalannya di mana, agar kan tadi sudah dijelaskan juga tuh, bahwa penyakit ini kan berbeda gitu, jadi begitu terjadi penularan kan harus dicegah dan harusnya diberhentikan. Nah, bagi yang mau ditambah, kan rencananya Kemdikbud akan nambah tuh Mas. Nah, itu harusnya tidak nambah dulu, tapi menunggu hasil evaluasi agar kesalahan yang terjadi itu tidak akan terulang. Lalu saya setuju dengan Pak Irwan tadi bahwa harusnya itu yang dibuka SMA dulu dengan SMK. Lalu dilihat kalau mereka patuh pada protokol kesehatan, tidak ditemukan klaster, baru bisa pindah gitu bisa ditambah ke SMP. Kalau SMP kemudian juga patuh, baru ke SD. Terakhir baru TK gitu. Nah ini menurut hasil pengawasan KPAI, bukanya dari TK loh, dari PAUD gitu ya, itu dibuka seluruhnya. Nah ini gitu, makanya saya sepakat bahwa perbedaan perilaku antara anak yang dewasa dengan anak yang tadi di usia 12 tahun ke bawah, itu sangat berbeda. Jadi sebenarnya kalau Bu Sri bilang, itu karena jumlah SD lebih banyak, saya rasa bukan itu. Tapi memang anak SD dan TK, itu lebih sulit gitu kita ngatur perilaku gitu di masa pandemi. Oke, baik Bu Retno, tapi menurut Anda apa indikatornya kalau kemudian kalau menurut Anda ini di satu wilayah ditemukan lalu ditutup semuanya. Tapi apa indikator sampai kemudian nanti boleh kembali dibuka PTM? Karena kan sekarang juga masih PTM terbatas Bu Retno, dan memang mungkin mengacu pada positivity rate juga kita sudah rendah. Artinya memang sudah ada lampu hijau dan atau diperbolehkan untuk ada tatap muka lagi. Nah, kalau kami KPAI adalah satu evaluasi vaksinasi juga harus dilakukan. Jadi kalau memang kita mau PTM, mestinya kita itu mengejar vaksinasi gitu. Jadi vaksinasi terhadap anak itu harus ditingkatkan yang 12 sampai 17, dan sebentar lagi kan anak usia 5 sampai 11 tahun itu kan bisa divaksin. Kenapa nggak sabar juga sih nunggu itu gitu? Karena kita kalau lagi ngelindungin anak-anak ya harusnya kalau pemerintah berniat PTM, ya Kemdikbud, Kemenak berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Vaksinasi anak harus digalakkan gitu. Nah ini misalnya Maluku Utara, vaksinasinya baru 1% loh anak, tapi sudah buka sekolah. Belum lagi kemudian wilayah-wilayah lain yang tinggi vaksinnya itu kan cuma kota-kota besar. Tapi kan bukan berarti betul sudah divaksin itu masih ketularan. Tapi kan gejalanya jadi ringan. Kita lagi ngelindungin anak-anak gitu. Lalu ngebukanya lagi gimana gitu. Yang setidaknya tadi positivity rate-nya di bawah 5%. Lalu evaluasinya apa? Kalau memang perilaku yang 3M-nya dilanggar, maka ini yang harus dikencengin. Jangan sampai kendor gitu. Itu sih sebenarnya kalau menurut kami, karena di hasil pengawasan kami pelanggaran terhadap 3M itu cukup tinggi. Oke, baik. Saya akan ke Bu Sri, tapi saya harus jeda terlebih dahulu. Saya yakin juga Bu Sri Wahyuningsi ingin berkomentar, termasuk juga saya akan tanya bagaimana kemudian dengan opsi penundaan PTM di daerah yang memang ditemukan ada klaster COVID-19, bahkan tatap muka ini memang sebaiknya dihentikan terlebih dahulu. Jadi nasibnya setelah ada temuan-temuan ini bagaimana Bu Sri yang dikaji oleh Kemendikbudristek? Kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan, ini segmen terakhir dialog bersama dengan Ibu Sri Wahyuningsi, Bu Retno dan juga Pak Hermawan. Saya langsung ke Bu Sri. Bu Sri, apakah kemudian ada opsi bahwa PTM akan ditunda lagi sementara atau mungkin dihentikan melihat temuan klaster-klaster ini? Ya, Mas Reinhardt, amanatnya sudah jelas ya disampaikan dalam SKB 4 Menteri. Jika dalam sebuah sekolah terkonfirmasi ada peserta didik maupun tenaga pendidik
bahkan di lingkungan sekolah ada yang terkonfirmasi COVID-19, maka sekolah tersebut, kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut harus dihentikan sementara setelah dilakukan testing, tracing, dan treatment oleh Satgas COVID di bawah koordinasi Pemda setempat. Nah tentunya untuk beberapa hari kemudian, beberapa minggu, hari atau minggu setelah sekolah dinyatakan aman dan diikuti prosedur awal kembali, mengisi daftar periksa, melengkapi, dilakukan penyemprotan, disinfeksi, dan dinyatakan sekolah dalam kondisi aman, maka kegiatan belajar mengajar dapat dibuka kembali untuk memberikan hak belajar kepada peserta didik. Dan Mas Renhat perlu juga kami sampaikan, dari sekian kurang lebih 49 atau berapa persen ya, data terakhir ini saya harus update lagi, dari seluruh jumlah sekolah yang telah mengisi data telah menyelenggarakan PTM terbatas, 97% itu alhamdulillah aman. Dan tentunya ini menjadi praktek baik terhadap penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan PTM terbatas. Jadi memang kuncinya belajar di era normal baru COVID-19 ini adalah penerapan protokol kesehatan. Nah ini harus dikawal. Sekali lagi saya mohon ini menjadi penekanan semua pihak. Protokol kesehatan itu harus dilakukan dengan disiplin dan betul-betul di bawah pengawasan Satgas COVID level sekolah. Dan kemudian Mas Renhat, terkait dengan apa yang tadi izin disampaikan Bu Retno, memang untuk sekolah dasar, sekolah PAUD, ini adalah anak-anak yang belum mendapatkan vaksin, dan anak-anak mungkin yang menurut pemantauan itu rentan ya, karena perilaku anak-anak yang masih sulit terkontrol di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan luar sekolah. Tentunya ini perlu dukungan semua pihak, terutama orang tua dan lingkungan dimanapun kita berada, memberikan contoh baik kepada anak-anak kita. Kekhawatiran terhadap pelaksanaan PTM di sekolah tentunya harus kita eliminasi bersama dan mendorong PTM ini dapat dilaksanakan dengan aman, sehingga anak-anak nyaman belajar dan orang tua pun tenang, memberikan izin putra-putrinya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Nah tentunya ini perlu dukungan semua pihak. Dan sekali lagi, ini PTM ini merupakan salah satu solusi untuk mengeliminasi kekhawatiran terhadap banyak hal yang dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari cukup lamanya anak-anak kita belajar dari rumah. Rasanya kita semua sudah tahu ya dampak-dampak negatif itu apa yang ditimbulkan ketika cukup berkepanjangan anak-anak kita harus melaksanakan belajar dari rumah. Dari pemantauan yang kami lakukan, pada prinsipnya anak-anak senang kembali belajar tatap muka di sekolah. Orang tua juga sangat terbantu. Ini pada umumnya dan sebagian besar menyampaikan demikian. Guru pun, terutama guru-guru sekolah dasar yang sangat memiliki keterbatasan, baik dari fasilitas sarana prasarana TIK untuk menunjang PJJ maupun dari kompetensi kompetensi pemanfaatan TIK dari sisi waktu, karena SD ini cukup luas sekali keragamannya ya, karena budaya, karena demografi, karena banyak faktor lain. Ini disambut baik PTM dilaksanakan di masa pandemi. Namun sekali lagi memang PTM terbatas ini yang harus dipastikan dilaksanakan sebagai masa transisi, khususnya untuk level 3, 2, dan 1. Dan tentunya sekali lagi, mari saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, media, dan semua pihak untuk mari kita persiapkan anak-anak kita, mari kita dukung kebijakan pembelajaran tatap muka agar tetap aman, nyaman, dan PTM dapat terselenggara dengan baik. Baik, Bu Sri, mari jadi kita sama-sama beradaptasi dengan keadaan. Baik, Bu Sri, jadi dengan kata lain, PTM terbatas tetap akan dilaksanakan kecuali di sekolah yang ditemukan ada klaster. Betul.
Oke, Bu Retno ada tanggapan dari Anda, silakan. Ya, kalau kami KPAI di masa pandemi seperti sekarang, sebenarnya kalau pakai konvensi hak anak, hak hidup anak adalah nomor satu. Yang kedua hak sehat, yang ketiga baru hak pendidikan. Jadi kalau anaknya tetap sehat, tetap hidup, ya ketinggalan bisa kita kejar sambil menunggu kondisi membaik. Kalau kemudian anaknya udah dipinterin, udah masuk, terus tertular, lalu sakit dan akhirnya tidak tertolong, ya apa gunanya juga gitu kalau anaknya meninggal. Jadi sebenarnya itu yang penting dalam kebijakan pendidikan adalah memikirkan kepentingan terbaik bagi anak. Yang kedua adalah kan kalau ada klaster di satu daerah berarti kan sebenarnya penularan di beberapa sekolah misalnya di daerah itu kan berarti zonanya berubah dong. Kan berarti tadinya mungkin kuning gitu, ya kan jadi merah gitu ya karena ada kasus. Logikanya kan wilayah itu sebenarnya berbahaya gitu. Jadi kalau bagi kami gitu ya KPAI, hak hidup anak tuh jadi hal yang betul-betul kami pertimbangkan, hak sehatnya juga gitu. Jadi kalau kemudian tetap dengan kebijakan itu, ya memang kami kan hanya mampu merekomendasi nih KPAI, tapi pelaksananya kan tetap pemerintah, termasuk tadi ya vaksinasi. Kenapa kemudian yang perlu divaksin hanya guru? Lah guru itu hanya 10%. Jadi ketentuan di SKB itu kan bisa direvisi bahwa murid harus divaksinasi. Misalnya minimal tadi 50%, bagi yang belum minimal orang tuanya sudah divaksin. Ini kita sedang memikirkan keselamatan dan kesehatan penerus bangsa kita kan. Oke, tapi kan untuk daerah yang ditemukan tadi yang seperti disampaikan Ibu Sri bahwa memang dihentikan sementara PTM-nya seperti di Purbalingga misalnya, Bu Retno. Tapi kan tadi katanya hanya yang sekolahnya. Kan tadi saya kalau Purbalingga karena bupatinya paham, sehingga diberhentiin kan seluruhnya. Nah, tapi kalau di daerah yang lain atau wali kota yang nggak paham gimana? Sebab tadi Bu Sri juga mengatakan yang ditutup hanya sekolah yang kena klaster kan, bukan daerah yang ada klaster kan, lebih kepada sekolahnya. Nah, artinya padahal zona wilayah itu kan harusnya berubah kalau ditemukan klaster-klaster tadi. Misalnya tadi satu sekolah di SMP Negeri 3 yang di Purbalingga itu kan 61. Lah itu satu wilayah itu saja udah 61 kasus loh ya. Nah terus SMP 4. Nah mungkin juga sekolah yang lain. Nah bupatinya paham lalu segera kebijakannya adalah menutup. Nah kami berharap kepala-kepala daerah juga berpikir yang sama. Kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup anak harusnya itu menjadi utama. Oke, baik. Bu Sri bagaimana koordinasi lagi-lagi dengan Kemenkes, juga dengan kepala daerah tentunya yang melaksanakan juga soal vaksin ya, karena kan memang untuk yang usia 12 tahun ke bawah kan memang belum ada lampu hijau akan boleh untuk divaksin. Iya, terkait PTM tadi betul sudah disampaikan oleh Bu Retno bahwa pembelajaran tatap muka bisa dihentikan sementara, baik di lingkungan sekolah itu sendiri yang terjadi klaster maupun wilayah terdekatnya yang tentunya ini juga sesuai dengan hasil testing, tracing, dan treatment yang dilakukan oleh Satgas setempat bersama Dinas Pendidikan setempat. Jadi memang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan pengelolaan PTM selanjutnya setelah terjadinya klaster. Yang kedua terkait vaksin, Kementerian Pendidikan bersama Kementerian Kesehatan saat ini sedang mendorong dan menggencarkan kembali agar pelaksanaan vaksin untuk tenaga pendidik dan peserta didik segera bisa dapat dituntaskan. Beberapa waktu lalu, seminggu lalu ya, sudah terbangun komitmen antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan. Para pimpinan kita sudah menyampaikan tenaga pendidik untuk mendorong PTM menjadi prioritas dilakukan vaksinasi. Begitu pula untuk peserta didik usia 12 tahun ke atas. Nah mudah-mudahan saat ini sedang terjadi gerakan melakukan vaksinasi kepada tenaga pendidik dan kepada peserta didik di berbagai daerah. Mudah-mudahan ini juga segera dapat terselesaikan dari target pemberian vaksin kepada tenaga pendidik dan peserta didik. Mari kita berdoa bersama-sama semoga ini cepat selesai dan kita semua memiliki kekebalan dalam menangkal COVID-19 sehingga kita pun segera bisa mendorong PTM terjadi dengan aman di sekolah
Kira-kira begitu, Mas Reinhardt. Oke, baik. Pak Hermawan, dari Anda terakhir, jadi PTM terbatas ini akan tetap dilanjutkan, kecuali ya yang tadi yang disampaikan oleh Bu Sri, sekolah-sekolah yang ditemukan memang ada kasus positif COVID-19. Lalu apa yang perlu diperhatikan sekali lagi? Kita mengingatkan semua pihak, pemerintah, masyarakat, juga sekolah, orang tua, di tengah pandemi seperti ini, agar PTM ini bisa berjalan dengan aman, atau apa yang kemudian Anda ingin sampaikan jika PTM memang tetap dilanjutkan? Bung Reinhardt, dari hasil telaah, diskusi, dan kajian kami, kemungkinan kasus ini akan naik lagi di awal Oktober. Jadi walaupun kami tidak berharap tentu saja kasus naik secara signifikan, tetapi kemungkinan itu terjadi dengan adanya keterbukaan 3 minggu terakhir ini. Itu akan berlaku di seluruh wilayah ya, termasuk di Pulau Jawa dan bahkan seperti halnya Jabodetabek. Oleh karena itu, indikasi-indikasi makro kita sesungguhnya kita masih sangat rentan, belum aman. Nah, terkait dengan situasi sekolah ini tegas kami katakan, untuk anak-anak di usia pendidikan dasar atau sebelum sekolah atau prasekolah, baiknya tidak dibuka dulu. Itu pertama, vaksinnya belum ada dan belum tersedia. Kedua, perilaku masih sulit dikontrol. Ketiga, tes lingkungan di mana daerah itu ada sekolah juga sangat berisiko sekali. Karena variabilitas sekolah itu sangat tinggi satu sama lain. Nah, walaupun mau diuji coba dalam tanda kutip dengan beberapa syarat. Sama syaratnya 70%. Kalau kita pakai cut off 70%, minimal tenaga pendidik di sekolah itu harus sudah divaksin. Tapi kan kami 100% ya. Kemudian harusnya 100% juga siswa yang ada pada level menengah hingga atas itu juga vaksin. Kemudian lingkungan sudah direkayasa sedemikian rupa, gas COVID sudah terbentuk, pengaturan tempat pembelajaran sudah baik, ventilasi udara, kemudian kontrol flow atau alur keluar masuk dan seterusnya. Yang paling penting adalah mitigasi resiko di mana daerah itu berada fasilitas pendidikan. Itu untuk sekolah menengah dan atas, termasuk kampus. Tapi kalau usia sekolah dasar ya, anak-anak di bawah 12 tahun ini kan ada rentang usia dasar dan prasekolah. Rasa-rasanya belum relevan untuk kita buka, apapun alasannya. Maka jangan coba-coba. Kalau kita mau coba-coba tadi itu, pada hak untuk sehat dan hak untuk hidup. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 poin H ayat 1 dikatakan, setiap warga negara Indonesia hak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan berhak memperoleh layanan kesehatan. Ini hak, maka perlindungan atas nyawa dan jiwa lebih dari segalanya. Rasa-rasanya tidak ada orang tua, tenaga pendidik, dan kita semua yang tidak mau pertemuan tatap muka, yang tidak mau anak-anak kembali ke sekolah. Tapi di atas semua itu keselamatan, keamanan, segala-galanya. Kalaupun mau bijaksana, segmentasi berdasarkan level pendidikan itu yang lebih bijak untuk kita prioritaskan, seiring dengan cakupan vaksinasi, seiring dengan proses edukasi perilaku, dan seiring dengan mitigasi resiko di daerah-daerah atau wilayah yang memang terdampak COVID sesuai dengan zona atau levelnya. Demikian. Oke. Pak Hermawan, tadi Anda katakan bahwa Pak Hermawan tadi Anda katakan dari kajian Anda akan ada penambahan kasus lagi. Ini apakah bicara dalam konteks penambahan kasus di sekolah-sekolah kah, atau penambahan kasus prediksi secara umum ya, secara nasional kasus dari COVID-19? Secara umum tentu saja, tetapi kan akan linear dengan pembukaan sekolah. Ya? Memang bila sekolah ini memang diberi kebijaksanaan untuk dibuka secara PTM. Artinya kalau kasus secara kumulatif naik ya secara umum, berbagai bicara, ya seharusnya juga sekolah bagian yang akan diatur sedemikian rupa agar prioritas pembukaannya apakah penting atau tidak, begitu kan, kaitan dengan penyelamatan jiwa tadi. Jadi yang paling penting itu sebenarnya buat pemerintah adalah tadi disampaikan oleh Bu Sri, 3T, lagi-lagi 3T, testing, tracing, dan treatment. Kalau kasus itu mampu dikendalikan, sekarang ini kan positivity rate kita sudah rata ya di kota besar seperti DKI ini sudah di bawah 5% seharusnya. Hanya saja replikasi itu masih tinggi di beberapa wilayah, ya bukan berarti kasus sudah tidak ada. Kasus itu, virus itu masih merajalela di tengah masyarakat kita.
tetapi untuk membatasi itu kehati-hatian di dalam membuka proses-proses layanan publik, proses untuk kegiatan hajatan sosial budaya, dan juga pusat-pusat perbelanjaan, pariwisata termasuk pendidikan yang sifatnya tatap muka. Ini semua membuat kita harus lebih bijaksana untuk melihat situasi ini, Bung Reinhardt. Baik, Bu Retno, terakhir singkat dari Anda, apa kesimpulan, tanggapan? Ya, saya menyetujui yang dikatakan Pak Hermawan ya. Kami juga menekankan bahwa pembukaan sekolah ini dievaluasi. Nah, misalnya PAUD dan TK untuk dihentikan aja dulu gitu, karena di SMA, SMK saja dan SMP yang mungkin masih lebih mudah kita mengontrol misalnya perilaku itu ternyata kan ditemukan juga klaster. Jadi kami berharap SMA, SMK lah lebih dulu. Kalau di wilayah kan ini beda ya, provinsi SMA, SMK. Kemudian tadi yang di wilayah kabupaten kota kan SD dengan TK gitu. Nah ini bagaimana kalau di SMP juga di kabupaten kota. Nah dibuka dulu lah SMP yang kabupaten kota, yang provinsi SMA dan SMK, tapi jangan buka SLB dulu. Karena ini kan di SLB juga diketemukan kasus baik guru maupun siswa SLB gitu. Itu ya kami mendukung tadi tingkatan jenjang pendidikan yang masuk. Kemudian yang kedua 3T dikuatkan. Dan terakhir ya tadi pertimbangannya vaksin itu harusnya masuk ke dalam SKB 4 Menteri untuk anak-anak ya, vaksin anak. Baik, Bu Sri, terakhir kebutuhan akan pendidikan sekolah tatap muka adalah satu hal, kita tahu itu, tapi ada keresahan sekarang jadinya, Bu Sri. Ini juga mungkin dirasakan oleh orang tua atau mungkin masyarakat ya, ketika ada klaster-klaster baru ini. Sejauh mana akan dikaji, akan dievaluasi, terutama untuk yang PAUD, TK, dan juga sekolah dasar. Terakhir dari Anda. Iya, keresahan masyarakat, terutama orang tua, ini wajar ya Mas, melepas putra-putrinya belajar di sekolah. Terkait dengan itu, kami akan membangun komunikasi dengan kawan-kawan Dinas Pendidikan, Kabupaten Kota tentunya, untuk memastikan kembali implementasi PTM terbatas saat ini yang sedang dilakukan. Yang kedua, ingin memastikan sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Satgas COVID setempat. Menjaga perilaku anak-anak supaya tetap terkendali, khususnya anak-anak ya, dan pengawasan yang dilakukan oleh kawan guru, serta praktek baik yang terbangun di lingkungan sekolah. Nah ini menjadi penting karena dengan hal seperti ini tentunya bisa memberikan penguatan kepada kita semua terhadap implementasi PTM itu sendiri. Dan terkait koordinasi, itu merupakan terkait koordinasi yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Retno yang harus kami lakukan. Selanjutnya terkait vaksinasi, ini juga tentunya sudah menjadi bahan kajian ya antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan ini pemerintah juga sudah menjadikan agenda jika memang vaksin itu sudah dimungkinkan untuk diberikan kepada anak-anak, mendorong anak-anak khusus usia 12 tahun ke bawah dapat diberikan vaksin sebagai pertahanan meningkatkan kekebalan menghadapi virus corona 19. Ini tentunya memerlukan koordinasi yang lebih teknis lagi lintas kementerian untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan, diresahkan oleh masyarakat terhadap pembelajaran tatap muka terbatas. Mungkin itu Mas Reinhardt yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi banyak bahan pertimbangan ya bagi pemerintah, semua pihak dalam menjalankan PTM tatap muka setelah ada temuan klaster baru, dan tentu harapan kita tidak ada temuan-temuan klaster baru lainnya di sekolah di daerah-daerah yang lain. Terima kasih banyak Ibu Sri Wahyuningsih, Ibu Retno, terima kasih banyak. Pak Hermawan, terima kasih untuk diskusi malam hari ini. Sehat selalu, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam.